ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Mama Papa, waktu kemarin aku ngajar itu banyak banget yang bercerita ke kita ya sebagai pengajar atau terapis dan bertanya sebagai bahan sharingan gitu ya. Gimana nanti anak saya di masa depan nih Miss gitu kan. Banyak banget yang ditakutkan oleh orang tua karena memang perbedaan yang terlihat pada anaknya itu membuat mereka kesulitan dalam hal bersosialisasi ya, kemungkinan juga kesulitan dalam mengikuti pelajaran akademik di sekolah. Jadi banyak orang tua yang cemas dan khawatir, gimana nih anak saya nanti Miss, apakah bisa ya nanti ini mencari penghasilan, apakah bisa dia nanti menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini aku pengen sharing pengalaman yang aku lihat sendiri nyata dari anak-anak yang sudah beranjak dewasa ya, bagaimana mereka bisa berkarya tetap dan mereka juga bisa yang menghasilkan uang juga gitu ya. Dan dari banyak sekali orang-orang yang kita lihat sebenarnya ada beberapa hal yang kita semua ini punya gitu. Setiap orang dikasih kesempatan yang sama oleh Tuhan dan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya. Nah ya, ada beberapa hal yang aku lihat ini dari sudut pandangku ya, tapi semoga ini bisa membesarkan hati orang tua dan juga menjadi penyemangat, memberi motivasi. Yang pertama, ada fakta menarik tentang otak, bahwa otak ini bersifat plasticity ya. Plasticity otak itu artinya otak dapat berubah baik secara fungsi maupun strukturnya. Artinya dia tidak saklek seperti itu gitu ya. Ada dua perubahan yang terjadi secara struktur dan secara fungsional. Kalau secara struktur itu otak bisa menggantikan bagian-bagian atau sel-sel yang rusak gitu, dia bisa digantikan dengan yang lainnya gitu. Makanya banyak orang-orang yang bisa recovery ketika mengalami sebuah kecelakaan contohnya, atau ada kerusakan yang terjadi di otaknya gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ada perubahan secara fungsional, artinya otak ini bisa belajar gitu loh. Dia bisa membentuk sel-sel neuron baru dan itu didapatkan dari hasil belajar, hasil dari pengalaman gitu ya. Nah, artinya apa? Gak ada situasi yang akan selalu dialami oleh seseorang itu dari sejak masa kecil sampai dewasa tidak mengalami perubahan gitu loh. Ada saja gitu, pasti ada perubahan yang terjadi gitu ya. Makanya jangan sampai kita merasa pesimis dan menganggap ya udahlah nggak bisa diapa-apain lagi. Enggak. Kalau kita bisa terus berikan dia stimulasi pembelajaran, pengalaman, maka akan ada perubahan yang terjadi karena otak kita pintar ya. Dia bisa meregenerasi sel-selnya sendiri, bahkan bukan cuma otak ya. Seluruh tubuh kita ini sebenarnya bisa meregenerasi sel-selnya sendiri gitu kan. Kecuali kalau memang usianya sudah senja. Tapi semasa masih bisa dimaksimalkan, maka teruslah berikan banyak hal gitu loh untuk membantu menstimulasi perkembangan otak tersebut gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara terlambat terapi, udah 5 tahun, udah 7 tahun, bahkan udah 10 tahun bisa apa dia gitu ya. Ya nggak boleh berpikir seperti itu ya Mama Papa, karena otak bisa belajar dan kemampuan otak untuk belajar itu tidak boleh kita sepelekan ya. Dan yang kedua, kesempatan yang kedua adalah setiap orang itu diberikan kelebihan dan kekurangan, itu sudah satu paket ya. Kenapa kita selalu merasa putus asa melihat kondisi anak kita misalnya, itu karena yang kita lihat kekurangannya gitu loh. Kita sampai lupa bahwa sebenarnya dia pasti punya kelebihan. Gak mungkin gak punya kelebihan, pasti punya. Dan selama ini yang jadi fokus kita kalau kita ngajar atau kita memberikan terapi adalah ya sebatas aja gitu loh. Kalau memang kekurangan anak tersebut dalam hal matematika, bahasa, komunikasi, kita fokus kepada apa yang jadi kelebihan dia. Contohnya ya, kalau waktu kami ngajar di sekolah homeschooling atau inklusi, kita akan lihat bakat-bakat anak tersebut, apakah kelihatannya dia pintar dalam hal seni, atau dia suka nyanyi, atau dia suka nari, atau mungkin dia lebih banyak beraktivitas
kinetik gitu ya, olahraga, atau dia lebih banyak berkarya gitu misalnya, menyusun sesuatu, membuat sesuatu gitu ya, pokoknya pasti ada. Dan kenapa nggak kita fokuskan ke sana gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu murid yang kelihatannya ini nggak bisa apa, kita nggak mau fokus ke sana, kita malah bilang ke orang tuanya, "Mam, ini anaknya nih kelihatannya suka banget nih main drum, dia suka pukul-pukul meja," gitu contohnya. Atau anaknya nih suka banget dia nyanyi-nyanyi, soalnya setiap lagi belajar ribut banget, ributnya tuh kayak nyanyi, ngomong gitu kan. Ya kenapa nggak diberikan aja gitu loh, difasilitasi aja gitu loh apa yang menjadi kelebihannya gitu ya. Jadi itu harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita bahwa setiap anak, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi nggak perlu khawatir jikalau memang ada kesulitan dalam aspek tertentu, maka dia pasti punya kelebihan dalam aspek lainnya, gitu ya. Nah itu adalah kesempatan yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, gitu loh. Dan yang ketiga, berapa banyak yang aku lihat di dunia ini bahwa sukses itu tidak hanya hanya dapat diperoleh karena faktor akademik. Itu nggak ada yang bilang seperti itu, dan nggak saklek seperti itu gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang biasa aja di akademik tapi nyatanya dalam kehidupan sosial atau misalnya dalam berbisnis dia bisa sukses loh gitu. Dan dia bisa mengembangkan bisnisnya hanya dengan misalnya nih berjualan pernak-pernik gitu kan, atau dia hanya menjual pasmina contohnya gitu ya, atau dengan masak dia bahkan bisa membuat restoran gitu ya. Jadi sebenarnya ukuran sukses itu nggak selalu dijadikan tolak ukur dari nilai dia di akademik gitu, atau nilai dia di sekolah, atau performa dia di sekolah. Jadi kenapa kita nggak fokus ke hal yang kira-kira bakal menunjang apa nih yang bisa dimiliki oleh dia, anak kita nanti di masa depan. Apa itu? Ya life skillnya dia gitu loh. Jadi daripada kita pusing ngajarin dia nggak bisa baca, nggak bisa ngomong contohnya, dia belum bisa berbicara, ya kita bisa coba dong latih dia misalnya untuk mengerjakan sesuatu, atau kita ajarin dia bikin prakarya gitu kan bisa. Jadi kita nggak usah terlalu paksakan hal-hal yang memang nggak bisa diubah gitu, tapi kita bisa optimalkan hal-hal yang bisa dia ubah gitu loh. Jadi kalau misalnya kelihatan anak ini bisa nih diarahkan, misalnya dia suka alat-alat pertukangan gitu ya, dia tinggal kita ajarin aja alat pertukangan, bisa bantu kerja di bengkel contohnya. Atau dia jago nih kira-kira masak, dia bisa loh bikin gorengan atau bisa bikin catering gitu ya. Jadi banyak hal yang nggak melulu semuanya itu hanya dari sekolah gitu, karena memang aku lihat sendiri bagaimana orang-orang yang bahkan drop out lulus SMA aja tapi sekarang udah bisa jadi bahkan speaker, pembicara yang terkenal gitu ya. Kenapa enggak? Dia mungkin anak-anak kita kelak bisa jadi motivator atau bahkan bisa jadi guru, dia bisa ngajarin orang lain gitu. Kenapa enggak gitu ya? Karena di program kami di sekolah juga ada yang tipikal modelnya kami itu kayak bikin klasikal, kelas bersama. Nah di kelas bersama ini kakak-kakak kelasnya ajarin adik-adiknya gitu loh. Jadi dia kayak padu adik-adiknya padahal sama-sama special need gitu loh, tapi mereka dikasih kesempatan untuk belajar leader gitu. Jadi kenapa enggak itu yang kita latih. Jadi ajarkan mereka tanggung jawab di rumah. Jangan hanya gara-gara dia kan nggak bisa ngapa-ngapain terus kita nggak kasih tanggung jawab di rumah. Justru mereka harus punya soft skill, life skill ya, untuk bisa bagaimana nanti mereka bertahan hidup, atau bagaimana mereka nanti bisa mencari ide-ide dari apa yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi sebenarnya dari 3 hal tersebut aja kita sebenarnya sudah punya peluang yang sama dengan orang lain. Jadi nggak perlu terlalu terpuruk dan putus asa dengan kondisi, karena sebenarnya setiap orang tuh punya kesempatan yang sama. Nanti aku bakal sharing kapan-kapan, banyak sekali murid-murid kami dulu yang bahkan di usianya masih sekolah tapi dia udah bisa perform di mana-mana gitu ya. Dia bisa bikin karya dan kita bisa jual gitu ya, dan bahkan ada yang udah bisa sambil kerja. Jadi ya itu nggak menutup kemungkinan masa depan itu bakal suram gitu loh. Bahkan mereka bisa jauh lebih melebihi
anak-anak biasa yang hari-harinya cuma nangis sekolah aja gitu loh. Jadi tetap semangat mama papa ya. Semoga kita bisa mencari tahu apa yang bisa kita kembangkan untuk anak-anak kita fasilitasi, kita dukung. Oke? Ini aja mungkin video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.